positif kan, kasihan otak lu nyampah melulu di otaknya. Ya. Orang-orang yang memasang spanduk ini mereka nggak paham kesusahan bagaimana keluarga di Jawa Barat menghadapi study tour gitu kan. Parah banget. Parah banget apa? Mereka nggak paham kesusahan para warga Jawa Barat menghadapi study tour ini. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini saya akan tampilkan sebuah video para pecinta Kang Deddy Mulyadi ya, atau KDM. Di sini ada Kang Hanif ya. Dari konten Kang Momo juga ya, Kang Momo Barbar dan para netizen pecinta Kang Deddy Mulyadi. Kita tonton ya teman-teman, kita simak video mereka seperti apa dan respon mereka pun seperti apa, reaksi mereka seperti apa ya. Kita tonton, kita simak dan coba kita lihat, dan ini dia videonya, silahkan. Dia lebih ngetop dari artis tuh. Orang melihat kan menanti-nantikan hasil kerjanya KDM sudah melihat. Saya lagi nanti apa? Jodohnya. Raffi aja mengakui. Coba gimana? Pak KDM ini lebih ngetop dari artis. Ya, terlihat kan memang mau gimana lagi, orang real dan fakta gitu ya. Iya. Tidur di situ. Iya. Ada tempat tidurnya. Ada di teras. Di teras tidurnya di Astagfirullah. di mana kalau saya kasih istirahat seminggu? Enggak apa. Mau. Kasih seminggu 1 juta toh? Alhamdulillah. Oh. Namanya Mbah siapa? Marjila. Marzil. Marjila. Warjila. Ya. Saya Warkidi. Mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1-Cap/323/Distrik pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi di sini bisa menuntut balik sekolah-sekolah yang telah melaporkan. Oke. Dia ada menuntut Deddy Mulyadi. Kenapa? Sekolah-sekolah tersebut dengan jelas sekolah-sekolah tersebut membiarkan anak usia sekolah, nah ini tidak bersekolah di sini karena ini merupakan amanah undang-undang. Itu Keren. Gimana coba kalau udah begini? Bisa dituntut balik ya? Yakin mau nerusin menggugat Bapak KDM? Ayo gas, nanti siap-siap digugat balik gitu. Tuh, rapi amat di depannya Pak Deddy Mulyadi itu. Turunnya pun barengan. Tuh. Yang diteriakin siapa? Denger nggak? Kalau nggak kedenger atau pura-pura nggak denger, dikorek kuping. Oh, di sini ada tulisan Forum Wisata Jogja Jateng. Jadi kemarin tuh yang ngotot itu, ya, yang ngotot untuk cabut larangan study tour di sekolah di daerah di Provinsi Jawa Barat itu ya ini. Kalau ibarat anak kecil nih, dia secara nggak sengaja main umpet-umpetan sama temennya, nggak sengaja nginjak kecoa, entah nenggol apa gitu, dia kaget gitu, gitu, akhirnya ketangkep gitu, lo ketahuan. Nah, lihat, lu yang ngebentangin spanduk, lu lihat tuh. Tuh, lu lihat tuh. Tidak yang positif kan, kasihan otak lu nyampah melulu di otaknya. Ya. Orang-orang yang memasang spanduk ini mereka nggak paham kesusahan bagaimana keluarga di Jawa Barat menghadapi study tour gitu kan. Parah banget. Parah banget apa? Mereka nggak paham kesusahan para warga Jawa Barat menghadapi study tour ini. Jadi garis besarnya adalah orang yang masang spanduk itu, ini kata abang ini ya, orang yang tidak paham dengan kesulitan, kesusahan dari wali murid yang ada di Jabar. Titik. Segede gajah. Oh, ibu yang punyanya. Oh. Alhamdulillah dapat juga jodoh di Jogja. Baru pulang umroh. Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Tak terima dikritik Atalia, istri. Kenapa nggak ngurusin Gubernur DKI Jakarta? Ditanya penanganan banjir sampai begadang hanya untuk merenung. Ditanya cara penanggulangan atau mencegah tawuran di Jakarta. Buka taman. Bilangnya ada yang membiayai. Oh, ada yang biayai.
Ya nih ada media yang ngomongin saya begini, tapi coba buktikan dong, coba begini. Oh iya. Kan Oh iya tuh ada orang akademis. Kalau sayanya nggak disomasi karena apa? Saya kan nggak masangin foto, nggak nyebut nama. Sepengetahuan saya itu kan ada perbedaan antara akademisi dengan pramal. Bukan asumsi. Saya juga jadi nanti saya juga bingung juga membedakan mana akademisi, mana dukun. KDM di media sosial mengatakan tidak punya buzzer. Bohong, jangan dipercaya. KDM, seorang KDM Gubernur Jawa Barat gak mungkin gak punya buzzer, pasti punya buzzer. Saya bisa buktikan. KDM itu buzzernya bukan 1 atau 2 orang, tapi puluhan bahkan ratusan ribu buzzer KDM. Ya, saya bisa buktikan. Saya adalah salah satunya buzzer KDM. Tapi saya tidak disuruh sama KDM dan tidak dibayar sama siapapun. Saya dari buzzer KDM ikhlas, ridho, karena saya bangga punya gubernur seperti KDM. Teruntuk Kang Deddy Mulyadi, stop bohongi rakyat. Aduh, hete ke bawah sawah, ampun aing mah. Ke bawah sawah sia ulah nepi ka bebeakan atuh ari ngomong teh nepi ka bari tutunjuk kitu cungur. Dengekeun nya. Buat Kang Deddy Mulyadi, jangan lempar batu sebelum tangan. Saya tidak mau menuduh, tapi orang-orang yang memaki sudah dipastikan ditinggalin. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak menuduh. Tapi apa iya warga Jabar ditaruh di tempat sampah yang sekasar ini? Ngaku saja wahai Kang Deddy Mulyadi. Kritik Atalia, istri dari Ridwan Kamil. Kang Deddy Mulyadi janji tahun depan bangun 50 sekolah. Gua heran sama ini orang ya. Padahal ini dia tuh warga Jakarta. Kenapa sibuk banget kritik KDM? Jangan-jangan ini orang dulu waktu kecilnya jatuh dari pohon atau kebentur apa gitu kepalanya. Jadi agak-agak oleng begini. Rans itu udah paling tiap hari upload, penontonnya juga lumayan gitu. Sekarang ada Deddy Mulyadi. Kayak dia mengambil spotlight semua kepala daerah gitu kayak. Karena dia dari awal udah gede YouTube-nya kan? Iya, dari zaman yang waktu Vina itu. Dia tuh Purwakarta tadinya kan? Purwakarta ya. Purwakarta. Iya. Konten-kontennya begitu, suka ada orang di pinggir jalan dagangannya nggak laku, terus ini lagi apa sih yang suka dagang mainan yang dibopong sendiri dari Toy City gitu ya? Bukan. Toys Kingdom kan dagang mainan ada itu. Popeye, ada Popeye Hot Wheels, Popeye. Lego Titanic. Iya. Mahal banget yang gede. Saya jual Lego Titanic, Pak. Kayaknya dia tidak layak untuk dibantu deh gitu. Abang jual apa sih? Jual Lego Titanic. Nggak laku-laku sama Lego Optimus Prime. Pantes Bapak bongkok. Ini mah bukan karena osteoporosis, ini mah bukan karena tua. Saya biar ada jokes terus aja. Iya, benar. Cuma mainan. Tahu nggak yang banyak banget mainannya kan pasti kan? Iya. Anggaran gitu di bawah. Anggaran? Mainan anggaran. Woi, gila. Sorry banget gue. Nggak usah kesana-sana. Apa? Nggak usah kesana-sana. Iya, sorry. Bukan elu. Iya, oke. Terus bantuin ya? Terus bantuin kayak Bapak ini udah laku berapa? Pemulung juga. Pemulung. Itu tuh pemulung pernah waktu itu gue yang gue tonton itu sama Bunda ada yang pemulung. Bapak ini karungnya saya bayarin ya, saya kasih 5 juta. Nggak mau. Anjing nonton juga berarti dia. Karena dia juga nonton. Nggak mau gitu. Yaudah deh 10 juta karung Bapak. Nggak mau katanya. Ditambahin lagi nggak mau. Sampai titik akhir tuh 11 juta apa 12 juta tetap nggak mau. Karena itu buat kerja. Buat kerja saya katanya. Maksudnya mau dibayarin tuh isinya atau karungnya? Enggak, karung jadi udah dibantu. Nah dikasih finishing touch terakhir tuh. Mau dibantu nggak mau dia. Dibantunya apa? Duit? Iya duit. Dikasih cash keras nggak mau. Mungkin nanti dia berpikir ya udah ada kayak transaksi jual beli gitu. Biar nggak dikasih doang. Saya belilah itu karung isi apa gitu. Oh nggak buat kerja gini-gini. Ya saya beli kan nih sok. Nggak apa-apa isinya apa ya saya beli ini mah. 5 juta, mungkin kurang 10 juta sampai 12 nggak mau aja. Nggak mau, tetap nggak mau. Ini mah buat saya nyari nafkah. Sampai akhirnya diajak naik ke mobilnya ya udah Bapak ikut saya. Aduh nggak apa kotor saya ini baju katanya. Ternyata apa isi karungnya? Skandal artis-artis Indonesia. Jadi rahasia banyak ya. Mau dibawa ke Lambe Tura. Berarti diisinya banyak asisten tuh ya. Subhanallah. Jarang sekali kita saksikan seorang tokoh politik yang memilih keluar dari ruangan terhormat bukan karena kalah debat, tapi karena mempertahankan harga diri rakyat. Di tengah sidang panas DPRD Jawa Barat, suasana mendadak berubah saat Kang Deddy Mulyadi bangkit dari kursinya.
Bukan karena emosi, tapi karena prinsip. Ketika sindiran-sindiran pedas mulai menghujani dirinya, KDM hanya tersenyum, lalu dengan suara tegas ia berkata, "Kalau ruang ini sudah tak layak untuk suara rakyat, lebih baik kita tinggalkan bersama." Ucapan itu membuat ruang sidang hening seketika. Beberapa anggota mulai berdiri, mengikuti langkahnya. Yang mengejutkan, politisi senior Ono Surono pun ikut menunjukkan sikap. Walkout massal pun terjadi, bukan karena fraksi, tapi karena nurani. KDM kemudian menjelaskan di luar sidang bahwa langkahnya bukan sekadar protes, tapi bentuk hijrah dari rapat yang tak lagi berpihak pada rakyat. Ia bicara tentang politik yang seharusnya menjadi ladang amal, bukan ladang saling jatuhkan. Dalam Islam, pemimpin adalah pelayan, dan pelayan sejati tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri melawan. Momen Oke, itu dia ya. Kang Momo Barbar. Aduh, ada saja tadi yang nyinyir ke Kang Deddy, tadi juga ada yang memuji Kang Deddy, itu dicampur, di roasting sama Kang Momo. Jujur saya nggak kenal sama Kang Momo Barbar, tapi sering ketika saya scroll di TikTok tuh sering nongol Kang Momo Barbar ya. Di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih Kang Deddy dalam pandangan masyarakat, kenapa masyarakat kemudian berbondong-bondong membahas Kang Deddy, ini juga akan menjadi pertanyaan ya. Kenapa pejabat-pejabat lain tidak? Apakah ini pengaruh konten? Jawabannya tentu iya. Tetapi apakah konten sekadar konten, dan tentu juga itu tidak dapat dibenarkan jika konten hanya sekadar konten, seperti misalnya artis-artis suka gimmick. Tentu jawabannya adalah tidak. Kang Deddy tetap sebagai pribadi yang berbobot, yang bisa memberikan nilai dari apa yang telah dia pelajari, dia pikirkan, kemudian bermanfaat, kemudian dia berikan kepada masyarakat. Itu beda hasilnya, teman-teman. Jika kita bandingkan, jika seumpama Kang Deddy Mulyadi hanya sekadar konten. Tapi Kang Deddy Mulyadi telah membuktikan pada saat pidato saja ya, pidato Kang Deddy tanpa teks. Pertanyaannya adalah, siapa sekarang gubernur atau bahkan wali kota? Bukan, nggak pakai bahkan kalau wali kota ya, gubernur, wali kota, ya pejabat-pejabat daerah yang kemudian pidato tanpa teks, yang langsung sambil merem, artinya dari hati dia bicara gitu. Siapa sih? Siapa? Mungkin ada, tapi saya belum nemu, dan mungkin teman-teman nemu ya silahkan letakkan di dalam kolom komentar. Tapi rata-rata orang pidato di depan itu dari gubernur-gubernur itu menggunakan teks. Dari sini saja sudah memiliki nilai Kang Deddy. Belum dari hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain yang juga Kang Deddy Mulyadi ini jokesnya menyentuh Gen Z. Gen Z, ayo. Bukan Gen Z saja, beta bahkan anak-anak kecil sekarang ya. Itu terpengaruh juga oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini cara-cara seperti ini yang saya kira pejabat harus punya untuk menjaga public relation tadi. Ya wajar sekarang banyak yang notice dari kalangan masyarakat yang luas tentang Kang Deddy Mulyadi. Jadi mendapatkan attention nih Kang Deddy dari masyarakat, ini sangat luar biasa. Oke, itulah tadi video dari para konten kreator seperti Kang Hanif, mohon maaf, Kang Momo Barbar ya, dan para teman-teman semua netizen yang mencintai Kang Deddy Mulyadi dengan sikap yang sangat luar biasa menurut saya pribadi, teman-teman. Dan ada netizen sampai mencintai Kang Deddy Mulyadi ke komenan yang tidak bagus kepada Kang Deddy Mulyadi, sampai dimasukkan kepada handphonenya pun dimasukkan kepada tempat tong sampah ya. Ya, di sinilah mungkin ya, bukan mungkin, tapi memang ini dasar-dasar dari kecintaan para rakyat atau masyarakat Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukan hanya sekedar dari konten ya, mungkin memang dari kinerja ya, yang sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat Jawa Barat. Dan untuk realisasi kehidupan masyarakat, keinginan masyarakat dalam sebuah konteks pekerjaan pejabat untuk melayani rakyat Jawa Barat itu sendiri ya teman. Mungkin di luar sana, di luar Jawa Barat atau daerah Jakarta ataupun mana itu mungkin ada yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi dan sampai nyinyir kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini para netizen pun memberi tanggapan seperti itu, memberikan bahkan adapun yang berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi menggunakan buzzer untuk menyerang
orang atau konten kreator yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tadi sudah dibahas teman-teman bahwa para konten kreator, para pecinta Kang Deddy Mulyadi itu memang tulus. Kenapa? Ya, karena memang mereka tadi yang sudah saya katakan bahwa mereka mencintai Kang Deddy Mulyadi tulus karena kinerja Kang Deddy Mulyadi sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Bukan hanya sekedar omong-omong, ya. Bukan hanya sekedar omong-omong, realita dengan kenyataan fakta di lapangan, rakyat sengsara, ya, atau masyarakat itu sengsara. Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa ini suatu bentuk kecintaan Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Dan itu saja video ini. Terima kasih yang telah menonton. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.